Halo, selamat datang kembali di channel Kelasik Risti. Kali ini kita akan belajar bareng ya, tentang evaluasi model prediktif, khususnya untuk klasifikasi. Sebenarnya evaluasi model prediktif ini atau evaluasi model ini tidak hanya untuk klasifikasi ya teman-teman, tapi bisa juga evaluasi model untuk clustering, regresi, dan yang lainnya. Tapi untuk sementara kita belajar bersama tentang evaluasi model prediktif khusus untuk klasifikasi. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuh evaluasi model? Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya atau yang pernah kita latih sebelumnya dengan cara menghitung atau menentukan kelas ya, atau memprediksi suatu kelas atau label dari data yang tidak diketahui, dari data yang belum ada labelnya. Kemarin kan kita menggunakan seperti algoritma KNN, kemudian naive Bayes, decision tree, dan seterusnya ya kan. Nah, diharapkan model yang kita bangun itu atau model yang kita rancang itu bisa bekerja secara maksimal ya. Dan hasil dari prediksi atau klasifikasinya ini diharapkan 100% benar semua ya. Jadi diharapkan 100% benar. Tetapi mmm, tetapi nyatanya ketika di lapangan atau ketika kita coba secara langsung ya, tidak jarang kita menemui ternyata prediksi dari model yang kita bangun itu tidak keseluruhannya itu benar. Nah, ini berarti kinerja model yang kita bangun ini kurang dari 100% dan ini bisa dianggap sebagai tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka dari itu sebelum kita sebelum kita deploy model kita ke suatu sistem atau sebelum model kita ini diterapkan di produksi, maka ada baiknya kita harus mengetahui ukuran kinerja model yang kita bikin. Ya, jadi memang model yang kita bikin ini harus diukur kinerjanya. Jadi seberapa baik sih model yang kita bangun ini dalam memprediksi suatu kelas. Ya. Lalu evaluasi model atau model evaluation itu sendiri apa? Nah, jadi di sini dikatakan kalau evaluasi model itu adalah pengukuran kualitas kinerja model. Ya kan? Kemudian dia dilakukan dengan cara mengukur kinerja model ya, dengan data latih terhadap model dengan data yang baru. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Kan kita ibaratkan kita sudah punya sebelumnya kita punya data history ya. Nah, data history ini data, ya kan? Data-data dan data di sini setiap recordnya itu sudah memiliki kelas ya, kelas atau label, ya kan? Nah, kan kita kalau kita di data mining atau di machine learning itu kan kita harus membuat suatu model yang nantinya di sini model ini dia bisa memprediksi atau meramal. Meramal apa? Data baru. Ya, data baru. Nah, data baru ini nanti dia kelasnya apa? Kan harapannya seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya data seperti ini, data history seperti ini. Kalau nanti ada data baru masuk, ya, dengan menggunakan model ini, harapan kita adalah kita akan mengetahui kelasnya. Ya. Kita akan mengetahui kira-kira orang tersebut nanti lulus tepat waktu atau tidak, beli komputer atau tidak, ya kan? Kemudian yang main golf banyak atau sedikit. Nah, yang kemarin play golf itu
banyak atau sedikit. Nah, jadi seperti ini. Kan awalnya kan gini ya, kita bikin model dengan harapan model yang kita bangun ini bisa memprediksi kelas ini. Nah, kemarin kita sudah belajar perhitungannya secara manual di sini. Kita bikin model dengan algoritma tertentu, terus kita coba kita hitung, oh setelah ketemu, oh dia ikut kelas lulus, ya dia ikut kelas beli dan seterusnya. Nah, cuman pertanyaannya adalah, benar nggak hasil prediksinya dari sini? Benar nggak? Nah, maka kita harus mengetahui ini benar tidaknya, yaitu dengan mengukur kinerja modelnya. Nih, ya ini penjelasan yang pertama. Kemudian di sini ada penjelasan yang kedua. Dilakukan dengan cara mengukur kinerja model, ya, dengan cara data latih mengukur kinerja model dengan data latih terhadap model dengan data yang baru. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Jadi cara mengukurnya dilakukan dengan cara model ya dibangun. Jadi kita gambarkan lagi, misalkan kita punya data historis atau data awalnya. Data historis, saya singkat data history. Sebut saja di sini adalah dataset ya. Jadi ada dataset awal. Nah, terus dari dataset awal ini kan kita kemarin coba menggunakan algoritma ya, misalkan KNN. Misalkan KNN. Nah, berdasarkan data yang kita miliki ini. Kemudian kan kemarin kita terapkan ke KNN yang fungsinya adalah untuk memprediksi kelas baru. Prediksi kelas. Dataset ini kita bisa bagi dua. Jadi si dataset ini, saya ganti merah dulu. Jadi dataset ini kita bagi dua. Ya. Ada yang namanya data latih, ada yang namanya data uji. Data latih ini biasanya disebut juga dengan data training. Nah, sedangkan data uji disebut juga dengan data testing. Nah, jadi modelnya kalau yang kemarin kan kita cuman gini ya, seperti yang gambar putih ini ya. Nah, sekarang gini. Jadi data yang awal ini kan semua pasti sudah punya kelas ya. Setiap datanya kan pasti sudah punya kelas. Nah, datanya ini kita bagi dua ya, menjadi data training dan data latih. Nah, maka sekarang model yang kita rancang, si KNN ini kita rancang, dia disuruh belajar berdasarkan data latih. Ini. Ya kan? Nah, setelah disuruh belajar dengan data latih, kemudian dia dicoba untuk coba ini si data training ini, si data testing ini ya, kamu prediksi. Nah, kan di sini kan sebenarnya baik di data training ataupun di data testing itu kan dia sudah punya kelas ya kan? Karena kan dari awalnya dia sudah punya kelas. Nah, kalau yang di sini di data testing ini diibaratkan kelasnya itu belum ada. Kelasnya belum ada. Ya, kemudian si model yang kita bangun berdasarkan data training, coba dong kamu prediksi ini. Nah, kalau sudah disuruh prediksi, ya kan muncul kan ya. Oh, si data testing yang pertama kelasnya misalkan data yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga negatif, dan seterusnya. Ya kan? Misalkan seperti ini. Nah, sekarang dari hasil prediksi ini kita bandingkan dengan kelas yang sebenarnya. Ya, kita bandingkan dengan kelas yang sebenarnya yang seolah-olah tadi tidak ada, tapi kan sebenarnya ada. Nah, dari sini kita cocokkan. Kalau misalkan data pertama plus ya, positif, berarti sama. Oke ya.
Kalau misalkan data kedua, oh ternyata data kedua harusnya positif. Oh berarti nggak sama hasil prediksinya. Data ketiga ternyata sama-sama negatif. Nah, data keempat dan seterusnya. Nah, jadi gitu cara apa ya? Secara singkat penjelasan bagaimana cara mengukur kinerja model yang kita bikin, teman-teman. Nah, apa sih keuntungannya dari kita mengukur kinerja model ini ya? Keuntungannya ini, teman-teman, kita bisa jadi tahu ini seberapa bagus sih model yang kita bikin ini, kinerjanya seberapa bagus ya. Kemudian model yang kita buat ini dia sudah akurat atau belum dalam memprediksi ini? Dia sudah akurat belum? Nah, terus di sini apakah jika semakin tinggi data latih itu akan meningkatkan kinerja model? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, si modelnya ini yang kita bikin, si KNN ini, dia disuruh belajar dulu. Belajar dari data latih atau data training. Dia belajar. Nah, asumsinya kalau secara teori manusia biasa ya, kalau kita banyak belajar, itu kan berarti kita semakin pintar ya. Nah, kalau semakin pintar harapannya apa? Dia bisa melakukan prediksi lebih baik lagi. Jadi itu cara berpikirnya kita sebagai manusia. Kalau kita semakin belajar, harusnya semakin pintar ya. Nah, tapi belum tentu juga ketika kita bikin model di data mining ataupun machine learning ya. Apakah nanti kinerjanya juga akan semakin bagus atau justru semakin turun? Nah, kita nggak tahu. Ya, makanya dari situ setelah kita ukur nanti harapannya kita jadi tahu. Oke. Nah, kemudian dengan melakukan evaluasi kinerja, kita juga tahu apakah model yang kita bikin ini underfitting atau overfitting. Apa sih underfitting itu? Apa sih overfitting itu? Nah, nanti kita jelaskan di video berikutnya ya, di pertemuan atau di video selanjutnya. Gitu. Nah, jadi secara ringkas ya, kita paham ya. Jadi kenapa sih kita melakukan evaluasi model, terus gambaran sederhananya evaluasi model itu seperti apa? Apa sih manfaatnya kita melakukan evaluasi model? Oke, berikutnya, nah perlu diingat ya teman-teman, bahwa kalau di bidang data mining atau machine learning, evaluasi model ini sangat penting ya teman-teman. Sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Karena apa? Dia bisa menunjukkan kinerja dari modelnya seperti apa. Semakin bagus kinerjanya, semakin sesuai dengan kebutuhan, berarti itu semakin baik. Gitu. Nah, kemudian saat kita melakukan evaluasi kinerja model, itu sebenarnya ada beberapa macam matriks ya. Ada beberapa macam matriks. Seperti di sini disebutkan ada yang namanya confusion metric, ada yang namanya cross validation, AUC, ROC dan lain sebagainya. Ya. Nah, cuman tidak semua matriks ini kita pakai. Kita pakai yang perlu saja. Yang perlu saja sesuai permasalahan yang ada. Ya, sesuai kebutuhan. Tuh. Nah, jadi perlu diingat-ingat ini ya. Jadi evaluasi kinerja itu memang sangat penting. Jadi kita tidak hanya sekedar bikin model ya, terus kita udah berhasil memprediksi dilepas gitu aja, enggak. Tapi kita harus evaluasi supaya kita tahu model yang kita bangun ini sudah bagus atau belum, sudah sesuai atau belum ya. Terus model evaluasi menggunakan banyak matriks ya. Matriks yang bisa yang kita gunakan itu enggak akan kita pakai semua, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada. Gitu teman-teman. Berikutnya, nah, jadi yang bakalan kita bahas nanti apa saja sih di dalam evaluasi model ini?
Jadi yang bakalan kita bahas ini ada dua macam nih teman-teman ya. Yang pertama adalah pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja ini ya bahas apa ya? Bahas alat ukur lah ya. Di alat ukur. Alat ukurnya apa saja? Di sini ada confusion metric, cross validation, AOC, dan masih banyak yang belum kita sebutkan ya sebenarnya. Masih banyak yang lain. Nah, cuman kita nanti bicara lebih dalam di confusion metric ya. Dalam confusion metric itu ada akurasi, sensitivitas, spesifisitas, precision, dan recall. Nah, nanti kita bahas ini lebih detail. Oke. Nah, setelah itu nanti di dalam evaluasi model kita juga perlu membahas yang namanya metode evaluasi. Nah, jadi apa sih metode evaluasi maksudnya? Kalau yang ini itu adalah alat ukur, kalau yang metode ini adalah cara mengukur. Nah, cara ukurnya gimana? Ibaratkan kita dikasih penggaris, ya kita punya penggaris. Nah, kita kepingin ngukurnya itu berdiri, vertikal, ya, atau horizontal, atau diagonal. Jadi ini, cara mengukurnya seperti ini. Ada holdout, ada random subsampling, evolved cross validation, dan bootstrap. Ya, jadi kita bakalan bahas dua ini. Oke. Berikutnya kita akan bicara lebih detail pertama tentang pengukuran kinerja, yaitu confusion metric. Nah, confusion metric itu apa sih teman-teman? Jadi confusion metric itu bisa dikatakan adalah matriks n kali n, yang mana n ini adalah jumlah kelas yang akan diprediksi. Jadi misalkan kita punya dataset. Nah, di dalam dataset itu kan pasti ada variabel targetnya atau kelasnya ya. Target atau kelas. Nah, di dalam kelas atau variabel target ini ada berapa macam isinya? Nah, kalau misalkan ada dua macam, yes dan no. Yes or no. Berarti kita bikin matriksnya 2 kali 2. Jadi gini. Ini close. Ini yes, ini no. Di sini yes, di sini no. Gitu. Jadi di sini ada kelasnya seperti ini ya. Kalau di sini ada kelasnya ada dua, yaitu kelas 1, angka 1, dan kelas angka 0. Ya, di sini juga kelas angka 1 dan kelas angka 0. Kemudian yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah sini, itu adalah kelas aslinya. Kelas asli. Kalau yang atas ini adalah kelas hasil prediksinya. Seperti ini. Ya. Jadi yang atas ini adalah kelas hasil prediksinya, yang bawah sini adalah kelas aslinya. Gitu. Nah, caranya gimana kita menggunakan ini? Jadi caranya gini. Misalkan kita punya dua kelas ya. Yang namanya prediksi ya. Seperti di awal tadi yang namanya prediksi kan ada yang prediksinya benar, ada yang prediksinya salah kan ya. Nah, ini kita hitung, kita rekap di sini. Ya, berdasarkan kelas-kelas yang dimiliki. Nah, misalkan ini. Kelasnya aslinya 1. Kelas yang aslinya 1. Dia diprediksi juga sebagai 1. Itu jumlahnya berapa? Nah, kita letakkan di sini. Ya kan ini kan, maka di sini ada F11. Ya. Kelas yang aslinya 1 dan hasil prediksinya juga benar sebagai 1. Ini kita letakkan di sini. Kalau yang di sini kelas yang aslinya 1 tetapi ternyata hasil prediksinya adalah sebagai 0. Makanya di sini adalah F10. Kemudian kalau yang di sini kelas yang aslinya 0 tetapi dia diprediksi menjadi kelas 1. Kalau yang ini kelas yang aslinya 0, hasil prediksinya juga 0. Gitu.
Itu cara ngisinya confusion metric. Jadi nanti yang bakalan kita isi itu yang ini teman-teman. Ada yang ini, yang ada yang 4 di dalamnya ini, ya. Nah, nanti teman-teman kalau kita belajar confusion metric, itu kita harus mengenal ini teman-teman. Ada 4 istilah ini. Ya. Ada true positif atau biasa disingkat TP, ada true negatif disingkat TN, ada false positif disingkat FP, dan false negatif disingkat NF. Apa sih true positif ini? Jadi perlu diingat teman-teman. Jadi true positif itu adalah true ya, benar diprediksi sebagai positif. Ya. Benar diprediksi sebagai positif. Berarti apa? Aslinya dia adalah positif dan diprediksi secara benar sebagai positif. Ya. Kemudian kalau true negatif, berarti dia benar diprediksi sebagai negatif. Kalau dia benar diprediksi sebagai negatif, hasil prediksinya benar negatif, berarti kan aslinya juga negatif. Gitu. Kemudian ada false positif, yaitu false ya, false itu salah. Dia salah diprediksi sebagai positif. Berarti kalau dia salah prediksi menjadi positif, berarti hasilnya apa? Negatif. Ya. Aslinya negatif. Ya. False negatif, ya, berarti dia salah diprediksi sebagai negatif. Berarti aslinya adalah positif. Nah, teman-teman harus paham 4 istilah ini. Ya. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian letak posisi. Ya. Posisi 4 tadi, 4 istilah ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif itu seperti ini teman-teman. Yang true positif itu pasti ada di ini, di pojok kiri. True negatif di sini, false positif di sini, false negatif di sini. Ini sesuai dengan yang ini tadi, dengan metrik yang atas ini. Ya, saya ganti. Kelas yang ibaratkan gini, 1 ini adalah positif, 0 itu adalah negatif, 1 adalah positif, 0 adalah negatif. Ya. True positif berarti kan benar diprediksi sebagai positif, berarti aslinya positif. Berarti ini, oh positif, dia diprediksi sebagai positif, berarti true positif letaknya di sini. Kemudian positif yang salah diprediksi sebagai negatif. Berarti di sini ada false negatif. Kemudian negatif tapi diprediksi sebagai positif, berarti ada false positif. Negatif diprediksi sebagai negatif, berarti dia true negatif. TN. Ini sama dengan yang metrik tadi. TP, FN, FP, TN. Oke, lanjut. Nah, kalau kita belajar tentang confusion metric atau menggunakan confusion metric dengan metrik seperti ini, apa sih yang bakalan kita dapatkan? Jadi kalau kita menggunakan confusion metric, kita bisa mendapatkan 6 macam ukuran ini teman-teman. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada akurasi, laju error, sensitivitas, spesifisitas, precision, dan recall. Jadi ada 6 ini keuntungannya. Kita mengetahui 6 macam ukuran ini. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih akurasi dan laju error? Ya, kita bahas dua-dua ya. Jadi kalau akurasi itu adalah perbandingan jumlah data yang diprediksi secara benar terhadap total keseluruhan prediksi yang dilakukan. Jadi
perbandingan jumlah data yang diprediksi secara benar terhadap total data yang dilakukan prediksi secara keseluruhan. Kalau kita lihat, kalau kita gambarkan menggunakan confusion metric, ya, misalkan tadi gini ya, ini di sini tadi ada labelnya, ini labelnya adalah positif, negatif, positif, dan negatif. Ini ada yang di sini asli ya. Ini yang di sini adalah yang prediksi. Jadi letaknya yang di sini adalah true positif, ada true negatif ya, karena negatif diprediksi sebagai negatif. Kemudian ini false positif, negatif yang salah prediksi sebagai positif. Di sini ada false negatif. Oke, kita lihat yang ini. Perbandingan jumlah data yang diprediksi secara benar. Kita cut di sini dulu. Yang diprediksi secara benar yang mana? Ya yang ini. Yang kalau aslinya positif, prediksinya positif. Dan yang kalau negatif, prediksinya juga negatif. Berarti yang benar, yang hasil prediksinya benar yang ini teman-teman. Berarti ditambahkan jumlah data yang diprediksi secara benar. Berarti kita tambahkan ya, TP plus TN terhadap total keseluruhan prediksi. Berarti apa? Berarti TP is plus TN plus, jadi kita tambahkan semua FP plus, atau berarti kalau keseluruhan total prediksi yang dilakukan, berarti ini dia sama dengan jumlah data. Data apa? Ya jumlah data testing. Jadi kalau ribet-ribet, kalau bingung ya, atau capek-capek menghitung ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Kalau misalkan kita testingnya seluruh semua data testing kita gunakan ya, berarti kita tinggal masukkan aja jumlah data testingnya berapa. Sama kan? Ini sama. Nah, itu adalah akurasi teman-teman. Jadi bisa jadi rumusnya seperti ini. Nanti kita cek ya. Kemudian ada laju error. Laju error itu adalah perbandingan jumlah data yang diprediksi secara salah. Oke, benar ya. Kalau yang ini diprediksi secara benar, kalau yang ini diprediksi secara salah. Terhadap total keseluruhan prediksi yang dilakukan. Berarti rumusnya gimana? Nah, jadi gini. Berarti kalau yang diprediksi secara salah, yang mana? Yang ini teman-teman. Ini diprediksi secara salah, ya kan? Uang hasilnya positif, dia diprediksi sebagai negatif. Yang hasilnya negatif, dia diprediksi sebagai positif. Berarti seharusnya rumusnya di sini adalah FP plus FN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Atau di sini sama dengan jumlah data testing. Berarti bisa disimpulkan di sini kalau akurasi ini adalah tingkat kebenarannya ya, tingkat kebenaran atau ya tingkat kebenaran dalam tingkat benernya dalam prediksi. Kalau laju error berarti ya yang namanya error berarti tingkat kesalahan. Sekarang kita cek ya teman-teman untuk rumusnya. Berdasarkan matriks yang ini tadi,
berdasarkan confusion metric. Yang diprediksi secara benar itu yang mana di sini disebutkan? Di sini disebutkan yang diprediksi secara benar adalah F11 dan F00. Ya. Karena yang positif diprediksi sebagai positif, yang negatif juga tepat diprediksi sebagai negatif. Selain itu, yang ini berarti dia yang salah prediksi. Diklasifikasikan salah-salah. Maka rumusnya si akurasi adalah jumlah data yang diprediksi benar, yaitu true positif atau true negatif, ini diwakili oleh F11 dan F00 dibagi jumlah prediksi yang dilakukan. F11 ditambah F10 ditambah F01 ditambah F00. Ini kita jumlahkan. Atau TP true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Jadi rumusnya ini sama ya. Sama ya kan? Oke. Lalu bagaimana rumus yang laju error? Berarti laju error ini jumlah data yang salah prediksi. Yang salah prediksi itu yang ini, yang ada di sini dan yang ada di ya, F01 ditambah F10. F10 tambah 01 sama ya. Oke. Dibagi keseluruhan prediksi yang dilakukan. F11 plus F10, F01 plus F00. Sama. Jadi itu adalah akurasi dan laju error. Nah, cuman di sini yang namanya akurasi tadi kan mengukur tingkat kebenaran ya dalam memprediksi. Ternyata dia juga masih punya kelemahan, teman-teman. Ternyata akurasi itu juga masih memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Di sini dikatakan bisa menjadi nilai akurasi yang diberikan bisa menjadi salah arti dalam menilai kinerja. Dalam nilai kinerja yang diberikan. Contohnya gini, teman-teman. Kita udah bikin model ya. Kita bikin model. Kemudian kita latih pakai data training. Terus kita coba ya, kita coba untuk membedakan hewan antara kucing dan kelinci. Jadi kita udah bikin model yang tugasnya adalah untuk membedakan kucing dan kelinci. Nah, di sini diberikan sampel atau data testing ada 100. Ada 100 data testing. 100 data testing terdiri dari 95 kucing dan 5 ekor kelinci. Nah, ternyata setelah kita prediksi si data testing ini, hasilnya seperti ini, teman-teman. Yang aslinya kucing diprediksi juga sebagai kucing itu hasilnya adalah 95. 95 benar. Ada nggak yang kucing ternyata salah prediksi sebagai kelinci? Oh, nggak ada. Kita kasih 0. Kemudian kita lihat kelinci. Yang kelinci salah prediksi sebagai kucing ada nggak? Oh, ada. Ternyata 4. Kalau yang kelinci diprediksi dengan benar sebagai kelinci, oh ada 1. Nah, sekarang kita coba hitung dulu ya akurasi dan laju errornya. Pertama kita hitung akurasinya. Rumusnya akurasi tadi adalah perbandingan antara yang diprediksi secara benar terhadap keseluruhan prediksi. Yang diprediksi secara benar itu kan tadi ada TP. Ini saya tulisin dulu TP, ini true positif, ini TN, true negatif. Ini false positif, ini false negatif. Nah, biar gak bingung gini teman-teman. Si kucing ini ya, kita anggap dia sebagai positif, kelinci sebagai negatif. Ini positif dan ini negatif. Ya, biar gak bingung seperti itu. Kita ibaratkan. Sekarang kita masukkan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN ya, itu sama dengan TP nya berapa? 95 tambah TN 1
dibagi TP plus TN plus semua. Ini kan karena dilakukan semua ya, jadi ini kita jumlahkan. 95 plus 4 plus 1 plus 0, ketemunya 100. Ketemunya 100. Berarti 96 dibagi 100. Berarti 0,96. Atau kalau kita persentase, dia akurasinya bisa mencapai 96% benar dalam memprediksi hewan, dia masuk kucing atau kelinci. Jadi akurasinya 96. Nah, sekarang laju error, kita hitung laju error. Rumusnya adalah, karena dia adalah proporsi atau perbandingan yang salah prediksi terhadap semua prediksi yang dilakukan, berarti yang salah prediksi adalah yang ini, FP dan FN, yang ada false-nya. FP plus FN dibagi FP plus FN plus TN plus TP. FP plus FN, FP-nya berapa? 4 plus FN-nya 0 dibagi keseluruhannya adalah 100. Berarti 4 dibagi 100 itu adalah 0,0. Atau kalau kita persentase di sini adalah 4%. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan pas ya 100%. Ini kalau kita jumlahkan pas 100%. Jadi akurasinya 96. Laju errornya ada 4%. Terus di mana ini salah artinya? Di sini dikatakan salah arti. Salah artinya gini, teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan ini saya bersihkan dulu ya, Nah, kalau kita lihat berdasarkan confusion metric ini, kucingnya ada 95. Kita lihat di sini dulu aja ya. Kucingnya ada 95. Ini. Kelincinya cuma ada 5. Banyakan yang kucing kan? Berarti datanya pertama tidak seimbang. Tidak seimbang. Karena apa? Banyak kucingnya. Banyak positifnya. Otomatis model yang kita bangun, dia belajarnya cenderung positif. Dia cenderung mengenali si kucing lebih baik daripada mengenali si kelinci. Karena apa? Karena dia belajarnya, latihannya mengenalin kelincinya cuma sedikit. Berarti dia tidak begitu kenal dengan si kelinci. Nah, terlihat di sini, teman-teman. Kalau kita perhatikan, dari 95 ekor kucing, dia diprediksi seekor kucing 95 juga, berarti berapa persen? Berarti berapa persen ketepatan dalam memprediksi kucing? Ya berarti 95 banding 95 kali 100%. Ketemunya berapa? Ya 1/1 kali 100. Ketemunya adalah 100%. Berarti model yang kita bangun, dia 100% bisa mengenali kucing. Dia bisa mengenali kucing. Nah, sekarang kita lihat yang kelinci. Kelinci cuma 5 ekor. Ya, ketika dia disuruh memprediksi, seharusnya kelinci, tetapi ternyata kelincinya diprediksi sebagai kucing. Yang benar sebagai kelinci cuma berapa? Cuma 1. Berarti kalau kita lihat ketepatan si model yang kita bangun dalam mengenali kelinci, berapa persen? Ya dari sini. Yang benar ini 1 dibanding 5 kali 100%. Berapa? 20%. Cuman 1/5-nya. Ya.
Berarti di sini bisa dikatakan bahwa model yang kita bangun, dia mengenali baik kucing, tapi dia tidak mengenal baik si kelinci. Kenapa kok tidak mengenal baik si kelinci? Karena yang pertama, datanya sudah nggak seimbang. Kucingnya lebih banyak di sini, kucingnya lebih banyak daripada. Jadi model yang kita bangun nggak bisa membedakan kucing atau kelinci. Dia cuma tepat menjawab kelinci cuma sekitar 20% dari data kelinci yang diberikan. Itu adalah kelemahan dari akurasi yang pertama. Kemudian ada kelemahan lagi yang lain. Misalkan kita tambahkan satu satu label ya. Bukan satu label, satu kelas yaitu musang. Kita bikin model, terus data trainingnya tetap 100, data testingnya, data buat ngujinya tetap 100, tetap 100. Nah, dari 100 ini terdiri dari 35 kucing, 25 ekor kelinci, dan 40 ekor musang. Kemudian model yang kita bikin ini, kita tes ya, berdasarkan data testing ini yang 100 ini, hasilnya seperti ini teman-teman. Kucing diprediksi sebagai benar-benar kucing ada 20, diprediksi sebagai kelinci ada 15, diprediksi sebagai musang ada 0 atau enggak ada. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita hitung dulu akurasi dan laju errornya. Kita ingat ya, akurasi itu adalah perbandingan yang diprediksi secara benar terhadap total prediksi yang dilakukan. Berarti TP plus TN tadi ya, TN dibagi totalnya, total prediksi. Total prediksi otomatis nanti 100 ya. Nah, sekarang kita hitung aja. Kalau yang benar yang mana? Berarti yang benar diprediksi, berarti yang ini. Oh, ini kucing benar diprediksi sebagai kucing, kelinci benar diprediksi sebagai kelinci, ya, musang diprediksi benar sebagai musang. Ya ini kita jumlah. Ya. Ini kita jumlah. Jadi jangan terpaku seperti ini. Makanya teman-teman harus paham dulu true positif, true negatif. Akurasi itu artinya apa? Laju error itu artinya apa? Nah, baru dari sini teman-teman bisa menghitung seperti ini. Berarti kita hitung aja. 20 plus 12 plus 39 dibagi berapa? 100. Akurasinya berapa? Nah, kita hitung pakai kalkulator. Nah, ketemunya 71. 71 bagi 100. Nah, berarti dia cuma 71%. Akurasinya dia 71%. Lalu laju errornya berapa? Ya, berarti yang salah prediksi semua, ya, yang salah prediksi terhadap keseluruhan prediksi yang dilakukan. Yang salah prediksi yang mana ya? Yang ini. Ini. Berarti 15 plus 0 plus 10 plus 3 plus berapa terakhir plus 0 plus 1. Berarti kan 15 plus 1 plus 3 plus 1. 15 ditambah berapa ini? Ini sama ini 25 ditambah 4 29. 29 dibagi total 100. Berarti cuman 29. Berarti laju errornya 29%. Ini kalau kita jumlah 100% ya. Kalau kita jumlah 100 ya, berarti kan perhitungannya udah bener ini. Berarti laju errornya 29, akurasinya cuma 71%.
Di sini kesalahannya di mana, teman-teman? Nah, kalau kita lihat, ya kembali, kita lihat dari di sisi kucing. Kucingnya yang tadinya ada 35, ya, ternyata dia ya benar diprediksi sebagai kucing itu cuma 20. Berarti si ketepatannya kucing, kebenarannya prediksi untuk memprediksi kucing berapa persen? Ya, 20% dari 35 kali 100%. Berapa persen? Ketemunya cuma 57%. Ini yang kucing. Kalau yang kelinci, kita hitung. Kelinci yang diprediksi benar cuma 12. Sisanya nggak benar ya. 12, ini yang sisanya 10 dan 3, berarti 13. Itu berapa persen? Berarti 12 plus 13, 12 dibagi 3. Salah ya, bukan 12 banding 13, tapi 12 terhadap keseluruhan data kelinci. Jadi 12 dibanding 25. Hasilnya adalah 48%. Berarti bisa memprediksi dengan benar si kelinci cuma 48%. Kita lihat yang musang. Dia benar diprediksi 39. Dari banyaknya musang berapa? 40. Wah, hampir ini 90% lebih ya. Ketemu hasilnya adalah 97,5%. Nah, berarti dari sini ketahuan nih teman-teman. Yang pertama ini ya, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, model yang kita bangun, dia ini bisa mengenali dengan baik, bisa membedakan musang dengan binatang yang lainnya. Karena terbukti dari 40 ekor musang, dia berhasil diprediksi sebagai musang itu 39 atau 97,5%-nya. Ya, jadi ini kesimpulan yang pertama. Model yang kita bikin itu mengenali musang dan dia bisa membedakan antara musang dan hewan bukan musang. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita lihat di sini. Ternyata model yang kita bangun hanya bisa mengenali kucing sebesar 57%. Kemudian kesimpulan yang ketiga, model yang kita bangun hanya bisa mengenali kelinci sebesar 48%. Sebenarnya ada lagi teman-teman ya pengetahuan yang kita ketahui. Yang keempat, ya, kalau kita lihat data ini ya, kucing yang tadinya 35 cuma 20 yang berhasil ya. Terus kalau yang kelinci ya gitu, yang tadinya 25 cuma 12. Nah, kalau kita lihat di sini persebaran datanya, jarang sekali kucing atau tidak pernah ya kucing yang salah prediksi ke musang atau kelinci yang salah prediksi ke musang, itu jarang sekali. Nah, di sini kemudian kita lihat rentang angkanya di sini mirip-mirip, masing-masing hampir setengahnya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa kesimpulannya, model yang kita bangun itu tidak bisa membedakan antara kucing dan kelinci. Jadi gini teman-teman, letak kelemahannya sih akurasi. Bukan berarti kalau akurasinya sudah 96%, akurasinya sudah 97%, bagus itu. Kita lihat dulu dalamnya. Ternyata akurasi sekian, dia itu mengenali dengan baik cuman musang. Kalau sisanya, dia tidak bisa membedakan antara kucing dan tuh. Jadi itu adalah kelemahan dari
aku kasih.